Halo semuanya, di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua tentang pengalaman aku dapat tunjangan dari local government karena nggak bisa kerja selama lockdown. Bantuannya ini namanya COVID Disaster Payment. Bantuan ini nggak cuma buat citizen atau penduduk tetapnya Australia aja, tapi juga buat semua pemegang visa yang punya hak kerja di Australia, itu semua bisa dapat asalkan memenuhi kriteria, termasuk visa student. Jadi student itu kan dapat hak kerja di Australia itu kan 20 jam per week. Nah, kalau misalkan dalam masa lockdown itu dia nggak bisa kerja karena ya tempat kerjanya atau mungkin tempat tinggalnya terekspos atau ada hotspot, ada case di situ. Nah, dan dia kehilangan jam kerja minimal 8 jam. Dia tuh bisa ngeklaim gitu asalkan kerjanya dia tax atau dia bayar pajak, bukan cash on hand. Semua persyaratan atau ketentuan-ketentuan tentang bantuan ini bisa dibuka dan diakses di serviceaustralia.gov.au. Masing-masing state atau territory ini punya ketentuan dan persyaratannya sendiri-sendiri. Jadi kalian harus make sure tempat tinggal kalian di mana, tempat kerja kalian ada di state mana, sehingga kalian bisa tahu persyaratan-persyaratannya. Nah, untuk case aku nih misalnya gini, aku ini kan sekarang tinggalnya di Queanbeyan. Queanbeyan itu masuk state New South Wales. Dia itu ada di perbatasan antara New South Wales dan ACT gitu. Nah, aku tinggal di NSW, tapi aku kerjanya di Canberra, which is dia udah masuk state ACT. Buat apply-nya ini tuh masuk ACT apa NSW gitu. Nah, jadi kita harus cek lagi gitu. Karena aku kerjanya di Canberra, jadi aku apply-nya harus memenuhi syarat-syarat dari local government dari ACT, bukan dari New South Wales. ACT mulai lockdown tanggal 12 Agustus 2021 jam 5 PM. Sampai tanggal 2 September 2021. Siapa aja sih yang bisa dapat bantuan ini? Kalau student ya berarti dia harus punya valid student visa, umur 17 tahun ke atas. Nah, selama lockdown dia nggak dapat support payment atau pandemic leave dari employer-nya. Ini jadi kayak sangu gitu selama lockdown. Juga harus tinggalnya atau kerjanya di area COVID hotspot. Dan dia itu juga harus kehilangan jam kerja minimal 8 jam. Jadi ada ketentuannya nih, kalau misalkan kita cuman kehilangan 8 jam, itu akan beda nominal uang yang kita dapat dengan yang kehilangan total hours. Jadi yang benar-benar nggak kerja dan kehilangan 20 hours per weeknya itu. Dapat berapa sih tunjangannya? Oke, jadi kalau misalkan kita kehilangan 8 jam, antara 8 jam sampai kurang dari 20 jam per week, itu berarti kita dapat $450 per week. Nah, kalau misalkan kita kehilangan semua jam kerja, which is 20 hours per week, kita dapat full payment yaitu $750 per week. Terus gimana sih caranya biar dapat? Oke, yang pertama pastikan kalian punya MyGov account. MyGov account ini bisa kalian unduh aplikasinya atau mungkin kalian bisa masuk ke webnya yaitu my.gov.au. Nah, setelah itu setelah kalian punya, pastikan account kalian terhubung dengan Centrelink. Nah, di Centrelink itu kalian masuk ke webnya Centrelink, dan kalau untuk ngeklaim tunjangan itu kalian harus punya Centrelink reference number. Berarti kalian harus ngontak Centrelinknya atau mungkin kalian bikin CRN yang baru. Setelah telepon Centrelink buat dapat CRN-nya, kalian bisa melakukan semua step buat dapat klaim bantuan itu melalui online. Student yang bekerja di ACT itu ternyata nggak bisa ngeklaim online. Jadi proses pertama kali dia mau ngeklaim bantuan, mulai dari dapetin CRN-nya sampai proses semuanya lah, ditanyain tentang personal details-nya sampai
ke employment detailsnya, kalian itu harus melakukan lewat phone, by phone, sampai uangnya masuk. Dan terus apa aja sih yang ditanyain sama staffnya? Banyak banget guys. Jadi pertama kali yang pasti kalian ditanyain personal detailsnya kalian, mulai dari nama kalian, nama lengkap kalian, date of birth kalian, address kalian, nomor paspor kalian, dan itu kalian harus eja satu persatu hurufnya dengan jelas, karena kan namanya orang itu kan pronunciation-nya itu kan beda-beda gitu kan, jadi kalian benar-benar harus jelasin itu, spellingnya itu harus tepat banget. Nah setelah personal details itu semua dicek sama dia, termasuk tanggal berapa visa student kalian di granted. Nah setelah itu move ke bagian employment kalian. Jadi kalian ditanyain kalian kerja di mana, ABN company kalian, itu address company kalian mulai nggak kerja tanggal berapa. Nah setelah semuanya itu diverifikasi sama dia, jadi habis tanyain itu dia pasti telepon company kalian, mungkin nggak saat itu, tapi dia pasti akan nanya ke company kalian buat verifikasi benar atau tidaknya. Nah setelah itu dia akan nanya bank account kalian, nomor kartu debit atau kartu kredit kalian, semuanya harus di spelling satu-satu. Waktu pertama kali ACT itu lockdown dan hari pertama pengajuan bantuan itu dibuka, aku tuh langsung nelpon gitu ke senternya untuk bisa dapetin CRN. Nah mungkin karena hari pertama ya itu, jadi aku tuh nunggu 1 jam baru diangkat. Nah 1 jam diangkat itu ditanya-tanyain gitu, diverifikasi itu, jadi totalnya bisa 2 jam. Nah setelah itu habis aku ngeklaim, uangnya langsung masuk. Itu hari Seninnya kita telepon lagi, dan itu nunggunya sampai proses selesainya itu 3 jam. Emang lama banget, emang harus sabar banget, tapi worth it sama uang yang kita dapat. Nah setelah uang masuk guys, kalau misalkan next weeknya kalian tidak bekerja dengan rentang waktu yang sama, misalkan di week pertama kalian nggak kerja blast gitu kan, kehilangan 20 jam, terus next weeknya kalian juga nggak kerja 20 jam, nah itu berarti kalian akan dapat nominal yang sama di account bank kalian. Dan minggu kedua dan ketiga sampai habis masa lockdown, kalian akan dapat uangnya itu otomatis, jadi kalian nggak perlu ngeklaim lagi, nggak perlu nanya lagi buat dapetin uangnya. Nah tapi kalau misalkan di week kedua atau week ketiga ada hal-hal yang berubah, kalau misalkan week kedua ternyata kalian dapat jam kerja gitu, nah kalian harus cepat-cepat ngubungin Centerlink itu buat merubah circumstances kalian, karena kalau enggak mungkin nggak ketahuan sekarang, kalian akan ketahuan di kemudian hari, dan itu dendanya katanya sih bisa sampai 2.500 per aplikan, dan juga harus mengembalikan uang yang sudah ditransfer, uang yang salah transfer itu tadi. Oke guys, itu tadi video dari aku, semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya buat kita semua, dan kita juga berdoa semoga hal yang sama bisa diterapkan di Indonesia ya suatu hari nanti. Amin.